Kegiatan diawali dengan proses registrasi peserta. Setelah proses registrasi selesai, acara dilanjutkan dengan pembukaan pelatihan. Sertifikat kompetensi itu pengakuan skill, keterampilan Anda. Jadi bisa saja nanti kalau ada konveksi yang membuka lowongan, yang Anda masukkan itu kalau sudah yang orang lihat sertifikat kompetensi, Anda tidak bakal tanya-tanya apa lagi. Peserta menerima ID card sebagai tanda resmi keikutsertaan dalam pelatihan. Hari pertama pelatihan diawali dengan penyampaian materi K3 oleh Ibu Nurfin Karim yang memberikan pemahaman tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan membaca sketsa, beristirahat sejenak, lalu mulai melakukan pengukuran tubuh. Hari kedua dilakukan evaluasi hasil pengukuran, pembagian peralatan, serta pembuatan pola dasar bagian depan dan belakang. Hari ketiga, peserta membuat pola lengan, mengenal berbagai jenis bahan, lalu meletakkan pola di atas kain. Memasuki hari keempat, instruktur menjelaskan perubahan pola, dilanjutkan latihan menggunakan mesin jahit hitam dan mesin jahit industri. Peserta terus mengasah keterampilan menjahit melalui latihan di mesin jahit. Hari ke-6, peserta mulai menggunting dan merader bagian lengan dan mulai menjahit bagian leher dengan cara lapis bentuk atau depun. Hari ke-7, peserta belajar tentang konstruksi bagian leher dan pemasangan resleting. Hari ke-8 kegiatan berlanjut dengan mengobras, merawat mesin obras, menyetrika hasil jahitan, dan menjahit kembali. Hari ke-9 diisi dengan pemeliharaan mesin jahit, serta pengguntingan pakaian kedua. Hari ke-10 peserta menciplak pola yang sudah ada, merader, hingga menggunting bahan untuk siap dijahit. Memasuki hari ke-11, peserta masih melanjutkan proses pengguntingan bahan dan mengobras setiap potongan kain dengan teliti. Kegiatan berlanjut dengan merader, menambahkan tempat kancing, dan memasang bagian depun. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan mesin obras agar tetap berfungsi dengan baik. Hari ke-13, peserta memotong bahan untuk baju ketiga sambil melakukan pengukuran kain. Hari ke-14 menjadi momen istimewa karena dilakukan penyerahan seragam pelatihan kepada seluruh peserta. Pada hari yang sama, LPK Fazrina menerima kunjungan dari BBPVP Makassar yang melihat langsung proses pelatihan. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan peletakan pola pada bahan serta perubahan dari pola dasar menjadi model gamis. Hari ke-15, peserta melanjutkan proses menggunting bahan dan menambahkan lipit pada gamis yang sedang dikerjakan. Kegiatan diteruskan dengan menjahit bagian-bagian gamis dan menyempurnakan lipitnya. Hari ke-17, peserta fokus menyelesaikan proses menjahit. Hari ke-18, peserta menerima penjelasan tentang pembuatan lubang kancing, cara menentukan jarak yang tepat, dan mulai menjahit lubang kancing pada pakaian. Hari ke-19, kegiatan berlanjut dengan pemasangan kancing, dimulai dari memberi tanda hingga menjahit kancing pada pakaian. Hari ke-20, suasana pelatihan semakin kreatif, peserta mulai membagikan manik-manik dan menghias hasil jahitannya agar tampak lebih indah dan menarik.
Memasuki hari ke-21, peserta masih melanjutkan proses menghias hasil jahitan. Kreativitas mereka semakin terlihat dari detail manik-manik dan sentuhan akhir yang mempercantik pakaian. Hari ke-22 menjadi tahap penting, yaitu persiapan menuju ujian. Peserta langsung merader kain yang sudah digunting, kemudian mulai menjahit dengan penuh konsentrasi. Suasana tampak tegang, namun semangat tetap terjaga. Hari ke-23, kegiatan dilanjutkan dengan proses menjahit. Hari ke-24, peserta mendapat tambahan ilmu berupa materi produktivitas dan soft skill dari Bapak Julkarnain Husain SSI selaku instruktur produktivitas. Ada bahan tidak? Pertanyaan saya, tadi kan dibilang senti, baru apa? Buku, pensil. Pertanyaan saya, kalau bahannya apa? Atau apa beda alat dengan bahan? Atau ada yang di sini nih yang jadi sebenarnya bahan? Bahan itu sesuatu yang habis pakai. Hari ke-25 tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Yap, ujian lokal. Peserta menerima arahan langsung dari Ibu Novita Muhammad Rahman selaku instruktur menjahit. Kegiatan ujian terbagi menjadi dua bagian, yaitu ujian tertulis dan ujian praktik. Pada sesi praktik, peserta mulai menjahit dengan teliti dan penuh semangat. Setiap proses di hari-hari ini menjadi bukti nyata perkembangan keterampilan dan kedisiplinan peserta pelatihan di LPK Fazrina. Hasil jahit pun mulai tampak, memperlihatkan ketekunan dan kemampuan peserta dalam menghasilkan karya yang rapi dan bernilai. Setelah melalui rangkaian pelatihan yang panjang, tibalah saat penutupan. Pada momen ini, peserta menerima sertifikat pelatihan. LPK Fazrina. Uji kompetensi hari pertama, peserta mendapat pengarahan langsung dari Ibu Nurlailah Esos MSI selaku asesor dari LSP BBPVP Makassar. Selanjutnya peserta mengisi biodata dan mengerjakan ujian tertulis sebagai tahap awal penilaian kemampuan. Nah, ibu-ibu seperti sudah disampaikan kemarin, kalau materi ujinya seperti ini, ya materi ujinya seperti ini yang terburuk hasilnya. Jadi buat yang lebih baik dari ini. Kenapa yang terburuk? Karena ini masih banyak yang miss, banyak yang salah. Nah, yang salahnya sebelah di sini ya, yang di sebelah kanan ini kampunya menghadap ke depan. Jadi nanti kalau misalnya membuat kampu tutup itu harus semua menghadap ke belakang. Nah, kalau yang sebelah kiri itu dia sudah bagus menghadap ke belakang, tapi yang di sebelah kanan dia salah karena dia menghadap ke depan. Ya. Kemudian ini juga karena di sini kampunya kampu tutup, di bawahnya kampu buka. Nah, jadi makanya saya informasikan supaya nanti hasilnya lebih baik dari ini. Jadi yang mau pakai kampu buka, sekalian semuanya kampu buka. Kalau mau pakai kampu tutup, sekalian semuanya kampu tutup. Kalau dia kampu tutup, berarti kampunya 1 cm saja. Ya, supaya tidak rawan berkerut. Kalau dia kampu buka, berarti kampunya 2 cm. Kecuali yang di kerulangan. Kerulangan itu kampunya 1,5. Mau tutup, mau buka. Bang ya, kemudian termasuk di sambungan sini itu kampunya 1 cm. Ya. Nah, kemudian sudah disampaikan juga ini lurus, di sebelah kiri juga kanan lurus, kemudian seimbang lebarnya, kemudian bahunya kiri kanan seimbang, bagian depan kiri kanan seimbang. Kancingnya 7 seperti ini, jaraknya juga seperti ini. Ya, cukup? Ada yang ditanyakan? Gimana? Kalau untuk kampu buka, bagian kerungannya juga mau dibuka? Iya, bagian kerungannya itu obrasnya satu-satu. Tetap dia tidak bisa terbuka karena memang dia tidak terbuka di situ, tapi obrasnya satu-satu. Artinya tidak ditutup seperti ini, ya. Gitu. Kalau untuk bagian manset itu Kalau yang manset di sini ditutup karena dia sambungan.
Kalau Ya. lampu buka, tuh Lampu buka tetap ditutup karena dia sambungan. Ya. Buka. Ada yang lain? Untuk bahu dia kalau pakai tutup di sini berarti dia juga tutup di sini. Kalau dia pakai buka di sisi berarti dia buka juga di bahu. Ya, 1,5 2 cm. Tapi kalau dia tutup berarti ambil satu-satu semua. Karena sebenarnya kampu tutup itu untuk pakaian laki-laki sebenarnya. Jadi dia kampunya cuma 1 cm. Nah, karena ini baju wanita, jadi saya baru lihat juga sih sebenarnya sampelnya waktu ibu tanyakan. Karena ini sebenarnya sampelnya memang sudah lama dibuat. Oh ternyata dia kampu tutup. Tapi kalau pakai kampu buka itu lebih baiknya, ya. Tapi kalau mau pakai kampu tutup itu boleh karena memang sampelnya kampu tutup. Hari kedua uji kompetensi, peserta menunjukkan keterampilan secara praktik. Mereka mulai menjahit, menyetrika, membuat lubang kancing, dan memasang kancing dengan penuh ketelitian. Setelah proses selesai, Ibu Nur Lailah melakukan pemeriksaan terhadap hasil jahitan satu persatu. Beberapa peserta melakukan perbaikan hingga hasilnya sesuai standar. Dan akhirnya setelah melalui proses penilaian, peserta dinyatakan lulus uji kompetensi. Momen ini menjadi penutup yang membanggakan dari perjalanan pelatihan. Bukti nyata bahwa kerja keras, semangat belajar, dan ketekunan telah membawa peserta menuju keberhasilan di dunia keterampilan menjahit.